أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. Al-ayah. Dengan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini Al-Fakir masih diberi kesehatan wal afiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan kali ini pula insyaallah Al-Fakir akan membahas tentang keutamaan ketika menuntut ilmu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, keutamaan yang pertama, orang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Quran surah Al-Mujadalah surah ke-58 ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu di jalan Allah, dan senantiasa mengangkat orang-orang yang menuntut ilmu dalam keikhlasan di jalan Allah. Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang kedua, orang berilmu takut hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sesuai dengan firman Allah, Quran surat Fatir surah ke-35 ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. Yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya, sebagaimana beraneka ragamnya buah-buahan dan gunung-gunung. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Berbeda halnya dengan orang-orang yang jahil seperti orang-orang kafir Mekah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa di dalam kerajaannya, lagi Maha Pengampun. Jadi yang kedua adalah orang yang berilmu takut hanya kepada Allah. Semoga kita juga termasuk orang yang senantiasa takut kepada Allah dan senantiasa menjalankan apa yang diperintah Allah dan apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Dan di sini diterangkan bahwa ulama panutan umat. Jadi wajar ketika Rasulullah SAW mengatakan al-ulama awwarasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Masya Allah. Jadi ketika kita bukan berpanutan kepada ulama, maka panutan kita siapa selain daripada ulama? Semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai ulama, asatiz, bahkan guru-guru yang senantiasa mengajarkan agama kepada kita. Dan semoga guru-guru kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah dan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah dari baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga, orang berilmu akan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 269. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad uti khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yang artinya, Allah menganugerahkan hikmah atau kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Masya Allah. Semoga kita termasuk orang berilmu yang akan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Memang betul Allah Maha Rahman dan Rahim. Jadi ketika seorang menuntut ilmu,
Wajar ketika Allah menjanjikan akan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Masya Allah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang akan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Namun lebih baik kita introspeksi bahwasanya apakah yang kita lakukan dalam menuntut ilmu sudah sesuai dengan perintah Allah atau malah melanggar perintah Allah. Wallahu a'lam. Dan yang keempat, orang berilmu dimudahkan jalannya ke surga. Masya Allah. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamis fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Jadi ketika kita menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan menuju surga. Ya jelas, karena dengan menuntut ilmu kita akan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ketika yang benar kita ikuti dan yang salah kita tinggalkan. Maka Rasulullah bersabda, insya Allah ini adalah kebenaran. Hingga beliau mengatakan dimudahkan jalan ke surga bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Dan kita harus meyakini itu. Karena setiap yang keluar dari lisan Rasulullah itu adalah merupakan wahyu. Dan diamnya Rasulullah merupakan kebaikan. Dan yang kelima, orang yang berilmu memiliki pahala yang kekal. Kekal dalam arti apa? Akan mengalir walaupun nyawa sudah tiada. Hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata kepada Rasulullah SAW, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min salasatin, min sadaqatin jariyah wa 'ilmin yuntafa'u bihi wa waladi salihin yad'u lah." Idza matal insan, jika seorang meninggal dunia, inqata'a amaluhu, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, wa ilmi yantafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan, wa waladin salihin yad'u lah, doa anak yang soleh. Masya Allah. Jadi ketika kita menuntut ilmu, walaupun nanti dan ilmu itu kita amalkan untuk orang lain, dan tidak selalu ustadz yang mengajarkan kepada umat, termasuk orang awam pun. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Balighuni walau ayah," sampaikanlah walau 1 ayat. Itu berarti ketika kita sudah mengetahui tentang kebaikan, maka kebaikan itu kita sebarkan, kita sampaikan kepada orang-orang yang belum faham, sehingga mereka faham dan mereka mempelajari dan ikut melaksanakan atau mengamalkan apa yang kita sampaikan. Maka insya Allah itu termasuk jariyah yang tidak akan terputus.
sesuai yang disabdakan oleh Nabi bahwasanya orang yang menuntut ilmu memiliki pahala yang kekal dalam arti fit dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bisawab. Kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan adalah kefakiran dari al-fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.